selamat pagi untuk kita semua jemaat yang terkasih. Hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Selasa 28 Juni 2022 yang tertulis dari Ulangan pasal 4 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Saudara terkasih, Musa yang kita kenal dalam buku Perjanjian Lama atau firman Tuhan menjadi seorang pribadi yang menjadi satu teladan untuk semua bangsa Israel, sehingga Allah memilih dia menjadi pemimpin bangsa Israel. Ketika itu Musa akan memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel. Tapi sebelumnya Allah selalu mengingatkan kepada hambanya Musa untuk senantiasa pertama merenungkan di dalam kehidupannya supaya dia boleh menyampaikan kepada bangsa Israel. Ternyata juga di dalam kehidupan berkeluarga, di kehidupan bangsa ataupun Musa pada saat itu memang benar-benar dia menunjukkan karya dan perbuatan Allah di dalam dirinya sehingga dia dipakai sebagai hamba Tuhan. Saudara terkasih, Allah mengingatkan kepada Musa supaya bangsa Israel tunduk dan patuh, mau akan ajaran Allah, supaya mereka tidak berpaling kepada Allah lain. Maka dengan diberikan hukum Taurat itu untuk boleh menuntun mereka, untuk boleh membimbing mereka, untuk boleh senantiasa menjadi cerminan dalam kehidupan mereka. Maka Musa juga selalu senantiasa untuk mendampingi bangsa Israel kemanapun mereka pergi. Musa juga dipakai Allah sebagai alat, atau Musa juga dipakai Allah sebagai perantaraan untuk boleh menyelamatkan bangsa Israel, sehingga mereka mengenal siapa yang telah memberikan kekuatan itu, siapa yang memberikan kuasa penyelamatan itu kepada mereka, supaya mereka menyadari juga bahwasannya mereka itu telah disertai sepanjang hidup dalam perjalanan mereka itu sendiri. Saudara terkasih, Musa juga mengajarkan kepada bangsa Israel supaya mereka patuh dengan hukum Taurat, hukum Tuhan yang telah diberikan. Oleh karena itu dalam nas ini juga diingatkan supaya mereka tetap memelihara di dalam hati dan melakukan apa yang diperintahkan di dalam hukum tersebut. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Di dalam Wahyu, pasal terakhir dan buku penutupan terakhir Wahyu dikatakan juga tidak ada yang boleh menambahi dan mengurangi dari firman Tuhan tersebut. Sebab hanya ucapan Tuhan yang merupakan penyelamat dalam kehidupan manusia. Sebab hanya ucapan Tuhan sebagai kebenaran di dalam kehidupan manusia. Hanya Dia yang dapat memberikan kata. Jangan pernah menambahkan atau bahkan mengurangi. Tuhan Allah saja telah memesankan, telah memerintahkan hal yang demikian kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Bagaimana dengan kehidupan kita juga? Mungkin juga secara emosional kita, secara pribadi kita, secara manusia ya, yang masih lemah. Mungkin kita berbicara mungkin pada seseorang, jika ada yang menambahkan atau mengurangi, mungkin kita akan marah besar. Atau bahkan juga kita akan pergi untuk meluruskan, mengklirkan. Sebenarnya aku sampaikan bukan itu. Tapi kenapa bisa bertambah? Kenapa bisa berkurang? Karena kenapa? Itu masih di dalam hal dunia ini. Penyampaiannya yang tidak benar-benar
fokus, yang tidak benar-benar disampaikan dari sumbernya. Terkadang dari sumber A mengatakan demikian yang benarnya, tetapi bisa menjadi hal atau pembicaraan yang lain yang salah jalur, bahkan juga tidak itu benarnya. Ini sumbernya saja bisa marah, apalagi Tuhan Allah. Tidak ada yang berhak untuk menambahkan atau mengurangi dari setiap ucapan Allah. Ucapan itu sebagai kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Kita juga bisa marah ketika kita membicarakan sesuatu hal kepada sesama teman kita, ternyata disampaikan kepada orang lain itu tidak benar, atau bahkan ditambahi atau dikurangi. Itu dengan logika pikiran kita sendiri bisa menjadi emosi, bisa memuncak marah kita sendiri. Apalagi Tuhan pada saat itu dikatakan supaya mereka tetap berjalan di dalam kebenaran atau berjalan pada perintah Tuhan. Karena kita tahu hanya kuasa Allah lewat firman-Nya, Dia menunjukkan supaya bangsa Israel pada saat itu bisa selamat. Disampaikan hal demikian juga supaya mereka tidak ada niat untuk berpaling atau menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi lurus. Sama halnya dengan firman Tuhan, jika mereka mau bersaksi sebagai pengikut-pengikut Allah, tentu firman itu hanya di dalam kebenaran saja, tidak ada melebihi dari situ. Maka untuk itu saudara terkasih, jemaat yang terkasih, marilah kita menyaksikan firman Allah dengan kebenaran-kebenaran yang tertulis di dalam kitab suci. Tidak ada yang menambahkan dan tidak ada mengurangi. Sebab apa dikatakan di dalam Wahyu, barang siapa yang menambahkan dan mengurangi, maka Allah akan menambahkan hukuman dan akan mengurangi dari apa yang telah kita perbuat di dalam kehidupan kita. Walaupun kita menganggap itu baik, tetapi bagi Allah belum tentu itu baik. Maka untuk itu yang berhak akan firman itu sendiri, kuasa itu, ucapan itu adalah Allah sendiri, untuk kita boleh lihat dan saksikan. Dan kita selalu untuk bersaksi bahwasanya hanya kuasa Allah itu yang benar di dalam kehidupan kita, menuntun jalan kita dan menyertai kita sepanjang masa. Amin. Tuhan Yesus